Untuk umat yang baru datang, kami persilakan menempati bangku di depan. Sehingga nanti ketika streaming, umat di luar paroki San Prades bisa melihat partisipasi umat dalam berkegiatan. Kami persilakan untuk maju ke depan, mengisi bangku yang kosong. Terima kasih.
Selamat sore Bapak, Ibu, adik-adik yang sudah datang. Kami persilakan untuk mengisi bangku gereja bagian depan terlebih dahulu. Silakan yang masih di luar untuk segera masuk ke gereja. Yes. Selamat datang Bapak dan Ibu, adik-adik yang baru datang. Silakan untuk mengisi bangku gereja bagian depan terlebih dahulu. Sebenarnya sangat rugi sekali ya kalau duduk di belakang ya, karena nanti kan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dapat hadiah. Ada door prize. Silakan diisi dulu bagian yang depan. Cek, tes.
Bapak dan Ibu, silakan ngisi bagian depan dulu ya. Duduk di bagian depan dulu. Karena nanti kan ada live streaming, biar bagus. Kelihatannya dari live streamingnya banyak penuh yang bagian depan. Silakan maju ke depan, isi yang bagian depan dulu. Bapak-bapak panitia tolong dibantu untuk tata laksananya, mengatur untuk silakan duduk di depan. Mohon maaf sekali, silakan isi bagian depan dulu, bapak-bapak. Ibu Vera, apakah perlu diumumkan nanti pada waktu kuis para peserta diminta untuk menyiapkan HP-nya ya? Nanti ada kuis menggunakan HP, persilakan ya. Nanti berhadiah ya, jangan Anda ikuti ya. Bapak Ibu yang bawa HP nanti bisa ikut kuis ya pada saatnya ya. Kuis ini akan berhadiah ya Bapak Ibu, disiapkan dulu HP-HP-nya. Nanti kita ada kuis menggunakan HP. Jadi Bapak dan Ibu silakan cek di Google, cari Kahoot. Tulisannya KAHOOT. Oma-oma yang punya HP, Bapak Ibu silakan dibuka, cek di Google, cari Kahoot. Nanti, tapi untuk nanti bukan sekarang. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari HP yang silahkan dijawab. Siapa yang jawabannya benar paling banyak akan dapat hadiah. Baiklah, kita akan memulai saja acara kita pada sore hari ini. Selamat sore, selamat datang. Romo, suster, frater, bapak, ibu, rekan-rekan muda, dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, saya Vera, Master of Ceremony pada hari ini. Selamat sore. Selamat sore. Selamat datang di acara yang sangat menarik ini. Acara ini yang seharusnya sangat kita nantikan sebagai umat paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang. Di mana pada acara ini kita akan semakin mengenal, semakin dekat dengan Santo Pelindung paroki kita. Di mana yang bulan Januari nanti kita rayakan ulang tahunnya yang ke-60 tahun. Termasuk acara talk show ini adalah serangkaian acara yang kita laksanakan dalam rangka menyambut ulang tahun paroki kita yang ke-60. Acara ini akan berbentuk talk show di mana akan ada narasumber yang luar biasa yang sudah kita kenal bersama-sama. Temanya adalah ini manis tapi baik untuk kesehatan kita. Biasanya kita terutama orang-orang setengah tua ke atas, belum tua maksudnya, itu akan agak menahan untuk makan manis. Tapi di talk show ini kita akan melihat yang manis, yang sangat baik untuk kesehatan kita. Selamat datang Romo Yosep. Selamat sore Romo. Sebelum mulai acara ini, marilah kita berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan, kita bersama menyanyikan lagu puji-pujian. Shalom. Selamat malam Romo Yosep, Romo Heru, Pak Hendro, Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih. Puji Tuhan, malam ini kita boleh berkumpul di gereja ini ya. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa apa? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Boleh diulang? Apa kabarnya?
saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Baik, saat ini kita mau mulai talk show malam ini, sore ini. Mari saat ini kita mau naikkan pujian, kita mau menyanyi dan mau katakan betapa indahnya persatuan, khususnya di Paroki San Frades dengan semangat sin unumnya. Yo, mari, betapa indahnya. Boleh sambil nari ya Bapak Ibu. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala Harun yang kejang dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersamalah diperintahkan Tuhan akan berkat dicurahkan berkat untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Stop dulu, stop. Bapak Ibu, goyang ya, semangat. Oke, yuk kita ulang lagi ya. Mari, seperti ini ya. Ayo, gak apa-apa kita menari buat Tuhan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali Oh lagi. betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Mari kita mau katakan betapa indahnya hidup dalam persatuan. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Ya, mari saat ini kita mau merasakan betapa baiknya Tuhan kita. Dia telah memberikan kasih-Nya yang tiada batas untuk kita. Dan sungguh kasih-Nya tiada berkesudahan. Mari saat ini, Hosana kita mau memuji Tuhan. Sungguh betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus.
kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Mari kita serukan Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa baiknya kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Mari kita Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa baiknya kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Sungguh kita bersyukur, kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Apapun keadaan kita, Tuhan selalu ingat akan janjinya, dan Dia selalu menggenapi firman-Nya. Mari saat ini kita mau nyatakan betapa kita sungguh mencintai Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Yang bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirman-Nya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirman-Nya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. kiri kananku Ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kembali kita Shalalalalala, aku cinta Yesus.
Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu, Frater Romo, adik-adik sekalian yang terkasih. Handphonenya udah disiapin? Sudah cari di Google Kahoot, K-A-H-O-O-T. Kita akan mulai kuis ya. Kuis ini akan dipandu oleh Pak Okbri. Kami silakan Pak Okbri. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Kita mulai talk show kita awali dengan happy dulu, happy berhadiah. Syaratnya pertama ada handphone. Yang kedua tentunya ada kuota ya. Ada handphone nggak ada kuota nanti nggak bisa ke sini. Oke, di Google, di browsing, tolong dibuka website Kahoot, Kahoot.id, IT, Kahoot, Kahoot.it. Sudah semua? Mas Herman, sudah dibuka? Sudah semua? Tampilannya seperti ini. Nanti akan ada pin game. Semuanya handphonenya sudah tampilannya di sini, pin game. Sudah? Yang sudah tunjuk tangan. Baru dikit. Yuk ditunggu 1 menit lagi. Kahoot.it, Kahoot.it. Sudah semua? Tunjuk tangan yang sudah. Oke, sekarang masukkan pin gamenya. Nomornya 641078. Sekali lagi 6417800780. Tuh sudah ada. Ada nggak namanya di situ Bapak Ibu? Itu yang sudah masuk. Ada Puput, Elena Cakep, ada Eko Setio, Imelda, Jessica, Dak, Yeni, Bayu, Widodo, Tantri, Yohana. Oke, apakah sudah siap? Semuanya ada 10 soal nanti yang ditanyakan, ada 10 soal. Semuanya pilihan berganda. Yang jawabannya pertama yang betul dan yang paling cepat, itu yang poinnya paling tinggi nanti. Kita akan ambil 3 poin yang tertinggi untuk mendapatkan 3 hadiah menarik. Pertama itu sepeda motor Yamaha NMAX ya Pak Ketua ya. Lalu kedua ada iPhone 15 Pro Max. Dan yang ketiga kulkas 4 pintu merek Toshiba dalam bentuk brosur. Oke, kita semuanya sudah siap sebelum kita mulai sama-sama. Yang diambil nanti adalah poin tertinggi itu adalah yang paling cepat jawab dan jawabannya yang betul. Itu yang poinnya tertinggi. Kita ambil poin tertinggi nanti. Kita hitung 5, kita mulai sama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Mas Herman kita mulai. Pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama. Kapan paroki San Frades berdiri secara resmi menjadi paroki? Ada 4 jawaban, 1 Januari 1965, 13 Januari 1965, 8 Januari 1965, 24 Januari 1965. Pilih warna. Pilih warna. Semua sudah jawab? Pilih warna. Kalau yang jawab 1 Januari pilih warna merah, yang jawab 19 Januari pilih warna kuning, yang 8 Januari pilih warna biru, dan yang jawab 24 Januari pilih warna hijau.
Oke, 5 detik, 3 detik, 2 detik, 1 detik, kita close. Oke, bisa dilihat Mas, siapa yang 3 urutan? Tuh, Julius, Rafael, dan Tanti. Yang mana orangnya? Oke, ini adalah 3 poin tertinggi untuk pertanyaan nomor 1. Oke, siapkan lagi handphonenya. Kita bersiap untuk pertanyaan nomor 2. Kita mulai pertanyaan nomor 2. Gereja ini adalah wajah ketiga dari Gereja Paroki San Frades yang dibangun tahun 19. Nah, gereja ini 1983. Pada masa pastor paroki siapa gereja ini dibangun? Warna merah Wigerman, warna biru Antonius Yuswito, warna kuning Adi Suwarwarman, dan warna hijau Andreas Lukasik SCY. Silakan mengingat-ingat wajah gereja kita yang ketiga. Ini adalah wajah kita yang ketiga. Sekaligus kita mengingat masa-masa yang lalu. Gereja ini dibangun pada saat pastor siapa? Oke, sudah selesai waktunya. Kita lihat lagi urutan siapa yang tertinggi. Wah, klasemennya berubah. Sekarang Tantri nomor 1, Julius nomor 2, dan Fauzia nomor 3. Christian Yuda nomor 4. Ayo bro, satu lagi bro. Oke, sekarang kita masuk pertanyaan nomor 3. Siap? Kita mulai. Berikut ini nama-nama lingkungan di wilayah Lukas. Yang merah Teresia Yosef Paulus Maria FX, yang biru Yosef Teresia Maria Goretti Paulus FX, yang kuning Maria FX Barbara Yosef Teresia, yang hijau Paulus Yosef Maria Goretti Barbara. Pilih yang mana? Yang dari lingkungan, yang dari wilayah Lukas pasti tahu siapa saja lingkungannya. 8 detik. Sudah jawab semua? 2, 1, selesai. Yang betul adalah yang merah. Dari lingkungan wilayah Lukas itu, pertama adalah lingkungan Maria, kedua lingkungan Yosef, ketiga lingkungan FX, keempat lingkungan Paulus, dan yang kelima Teresia. Ada 5 lingkungan di wilayah Lukas. Oke, yang masih memimpin Tantri, Julius, Fauzia, Christian Yuda. Masih klasemen yang tadi. Oke, kita masukin soal nomor 4. Siap? Kita mulai. Salah satu buah tumbuhnya iman umat Paroki San Frades adalah menjadi imam atau pastor. Berasal dari manakah Pastor Darmawan ini? Silakan dijawab. Dari lingkungan Petrus 1 kah? Dari lingkungan Maria kah? Atau Teresia kah? Atau lingkungan FX? Namanya Pastor Darmawan. Kebetulan pastor ini adalah satu angkatan saya waktu SMP dulu. 17 detik. Pak Mariono pasti tahu jawabannya, bekas mulitnya sebabnya. Tiga, 2, 1, ya. Pastor Darmawan ini asalnya dari lingkungan Teresia. Dari lingkungan Teresia. Satu kelahiran saya 1976. Lalu kita lihat urutan, wah ada Ibu Yunti naik. Lalu ada Ibu Tanti dan Fauzia. Christian Yuda masih di nomor 4. Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor 5.
Kita mulai pertanyaan nomor 5. Arsitektur gereja San Prades terkesan dibangun di atas bukit batu karang. Murid Yesus yang menggambarkan batu karang adalah, ini adalah filosofi dari gereja kita, di mana fasad dari depan gereja kita itu seperti sebuah gereja yang megah yang dibangun di atas batu karang. Ini filosofinya diambil ketika Yesus itu menyerahkan gereja itu kepada salah satu muridnya yang berjuluk si batu karang. Apakah Yohanes, Andreas, Paulus, atau Petrus? Silakan dijawab. Oke, jawaban yang betul adalah murid Yesus Petrus, Simon Petrus. Petrus dari Kefas. Oke, ini urutan. Ibu Yunti masih nomor 1, Ibu Tanti nomor 2, dan Christian Yuda nomor 3. Sudah berubah klasemennya sekarang. Ada Ibu Herningsi juga. Oke, kita bersiap untuk masuk ke soal nomor 6. Silakan kita mulai. Di tahun 1968 pelayanan umat di Paroki San Prades ada kring pusri. Sekarang ini kring pusri itu namanya apa? Ada Petrus 1 kah? Yohanes Pemandi kah? Petrus 2 kah? Atau Antonius? Ini adalah lingkungan awal ketika Paroki San Prades itu dibentuk, sekitar ada 10 lingkungan, salah satunya adalah lingkungan pusri. Sekarang ini lingkungan pusri itu menjadi namanya apa? Silakan dijawab. 10 detik, 8, 7, 6, 5. Sudah jawab semua? Oke, jawaban yang betul adalah lingkungan Antonius Pusri. Oke, kita lihat klasemen sekarang. Siapa yang memimpin? Wah, Ibu In sekarang memimpin. Siapa ya Ibu In sih ya? Oh, Mbak Endang. Belum dapat bocorannya kan Mbak Endang? Lalu Christian Yuda dan Ibu Herningsi. Wah, ini dari wilayah Lukas semua ini sepertinya ini. Dari jumlah yang daftar itu tuh memang wilayah Lukas itu yang paling banyak, yang antusiasnya paling besar. Oke, kita masuk ke soal nomor 7. Kita mulai. Ikon gereja San Prades adalah patung Fransiskus de Sales. Memegang apakah di tangan kiri Santo Fransiskus de Sales yang ada patungnya yang ada di samping sana? Kalau dari gereja jalan itu kelihatan. Pegang apakah patung San Prades itu? Apakah pena bulu angsa, ataukah dia memegang salib, ataukah memegang buku, atau memegang kitab suci? Kalau penasaran nanti waktu break dilihat patung Santo Fransiskus de Sales di pintu sebelah kiri saya, di sebelah sana. Kalau kita dari jalan itu kelihatan. 2, 1, ya. Yang betul adalah memegang buku. Memegang buku. Tulisannya ada yang tahu tulisannya yang dia pegang? Di buku patung Santo Fransiskus de Sales itu ada tulisannya. Ada yang tahu? Tulisannya adalah bertobatlah dan kembalilah kepada Injil kalau nggak salah. Hah? Oh, percayalah dan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kalau di tangan kanannya patung San Fransiskus de Sales itu memegang pena bulu ayam. Mungkin selama ini kita lewat-lewat aja.
Bulu angsa, sorry bulu ayam. Selama ini kita lewat-lewat aja, sekali-sekali itu dibikin itu memang spesial untuk para kaum muda yang Gen Z itu tuh, warnanya juga dibikin menarik, biru, itu warna kekinian supaya patung itu menjadi instagramable buat anak muda OMK di Paroki San Frades. Kalau mau foto-foto silakan di samping sana. Oke, kita lihat siapa sekarang. Ibu Ins, Bayu, Christian Yuda, dan Ibu Herningsi. Mas Bayu, nomor 1, nomor 2 sudah. Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor 8. Silakan Mas Herman, nomor 8. Berikut ini adalah Romo yang pernah menjadi pastor Paroki San Frades, kecuali di situ ada Romo Keli, ada Romo Parman, ada Romo Lukasik, dan ada Romo Adi Suarman yang menjadi pastor paroki, kecuali. Silakan dijawab. Apakah Romo Keli pribadi, sekarang beliau ada di Jakarta. Romo Andreas, beliau sekarang menjadi Provinsialat SCY Indonesia. Romo Lukasik atau Romo Adi Suarman SCY. Oke, jawaban yang betul adalah yang merah. Yang pernah menjadi pastor paroki, Romo Andreas Suparman itu pernah menjadi pastor paroki. Romo Andreas Lukasik juga pernah menjadi pastor paroki San Frades. Dan Romo Adi yang membangun wajah ketiga gereja kita itu juga pernah menjadi pastor paroki San Frades. Yang belum pernah adalah Romo Keli pribadi. Beliau pernah menjadi Romo rekan di paroki San Frades. Kita lihat klasemen sementara, siapa sekarang yang memimpin. Iya, masih, wah Ibu Herningsi sekarang menyodok menjadi nomor 3. Selamat Ibu Herningsi. Oke, tinggal 2 soal lagi. Ayo siap-siap. Kita mulai untuk soal nomor 9. Silakan Mas Herman. Di dalam gereja terdapat patung Bunda Maria. Apakah nama gelar Bunda Maria yang ada di gereja samping kita? Tempat devosi Bunda Maria. Apakah Maria Bunda Allah atau Bunda Penolong Abadi atau Bunda Berbelas Kasih atau Maria dikandung tanpa noda? Kalau mau contek di bawah kaki patungnya itu ada gelarnya. Gelar Bunda Maria. 10 detik, silakan dijawab. Tiga detik. Oke, kita close. Jawaban yang betul adalah Bunda Penolong Abadi. Boleh dilihat di sebelah kiri. Patung devosi Bunda Maria. Kita lihat klasemen sementara untuk saat ini di 9 pertanyaan yang sudah kita lalui. Silakan nomor 1 Ibu Endang, nomor 2 Mas Bayu, dan nomor 3 Pak Tri. Wah, ini Pak Tri menyodok menjadi nomor 3. Oke, sekarang kita masukin pertanyaan yang terakhir. Siap-siap untuk pertanyaan terakhir. Oke, semuanya sudah siap pertanyaan terakhir? Kita mulai pertanyaan nomor 10. Silakan. Salah satu narasumber talkshow kita adalah Romo Florentinus Heru Ismadi SCY. Kepanjangan dari apakah SCY itu? Apakah saya cinta Yesus,
Serikat Cinta Yesus, Societas Corde Jesus, Sacro Corde Jesu. Silakan, yang merahkah atau yang birukah atau yang kuning atau yang hijau? Sepuluh detik. 5 detik. Oke, waktunya cukup. Sebelum kita lihat klasemen terakhir, nanti siapa nanti yang namanya ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, nanti mohon ke depan untuk membawa handphonenya sebagai verifikasi kita. Sebelumnya kami mohon Romo Yosep untuk ke depan membagikan hadiah untuk pemenang. Silakan Romo. Siapa ya nomor 1-nya, nomor 2-nya, dan nomor 3-nya? Panitia mohon untuk hadiahnya. Pertama adalah motor Yamaha NMAX, brosurnya. Lalu yang kedua itu iPhone. Nomor 3 adalah Ibu Tantri. Silakan Ibu Tanti. Oh ya, silakan. Coba saya lihat handphonenya. Ibu Tanti, oke. Nomor 2, Bapak Bayu. Mas, tahu nggak ini contekannya, tahu nggak? Nggak halal loh Mas. Dan nomor 1 adalah Ibu Endang. Silakan Bu Endang. Oke, mohon berkenan Romo Yosep untuk membagikan hadiah untuk para pemenang. Mulai dari nomor 3 dulu. Nomor 3 dulu. Ibu Tanti, selamat. Nomor 2, Bapak Bayu, selamat Pak Bayu. Dan nomor 3 adalah Mbak Endang. Mohon kesediaan Ketua DPP dan Ketua Panitia Bapak Kamto untuk foto bersama dulu di sini. Foto bersama. Di sini aja. Iya, di tengah. Di tengah, silakan. Bapak Darwis dan Bapak Kamto. Baik, terima kasih atas kepesertaan Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan acaranya, silakan MC Vera. Romo Yosep, jangan mundur dulu. Sekalian kita buka acara kita pada sore hari ini dengan doa pembukaan. Kami mohon Romo, silakan. Romo, Frater, Bapak Ibu semua, mari kita buka kegiatan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu dalam rangka kami mempersiapkan hari puncak perayaan 60 tahun paroki kami boleh mengadakan kegiatan-kegiatan supaya iman kami semakin tumbuh, berkembang dan berbuah. Ya Bapa, berkatilah kegiatan talkshow kami ini, semoga dengan kami berusaha untuk mengenal lebih jauh lagi Santo Fransiskus de Sales, kami semakin dapat meneladaninya dan juga berdevosi kepadanya, sehingga melalui dia kami sampai kepada Yesus Putramu. Ya Bapa, kami serahkan seluruh kegiatan kami ini. Kami serahkan juga semua yang menjadi fasilitas kami dan juga kami semua yang hadir, terutama Romo Heru yang akan menjadi narasumber, Pak Hendro yang akan juga
menjadi narasumber juga Pak Simon yang akan nanti menghantar kami. Ya Bapak, semoga apa yang kami usahakan ini sungguh berkenan di hati-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Yosef. Selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Paroki San Frades ke-60 kepada Bapak Julius Sukamto. Kami silakan. Terima kasih Ibu MC. Salam, selamat malam Ibu Bapak semua yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Allah kalau pada sore hari ini kita boleh berkumpul dan bersatu di tempat ini. Itu karena rahmat dan kasih Tuhan untuk kita semua. Saya percaya acara pada sore hari ini Tuhan berkenan untuk kita semua. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih secara pribadi ke Pak Dodi sebagai PIC Talk Show pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada para narasumber, Romo Heru, Pak Hendro, dan yang teristimewa moderator kita, Bro Simon. Kita beri tepuk tangan semua ke mereka. Saya yakin dan percaya kita sudah mempersiapkan hati, pikiran, dan budi kita untuk mendengarkan bagaimana Santo Pelindung kita di dalam menghidupi kekudusannya. Dan semoga semua di sini kita dapat menghayati, dapat mengikutinya, sehingga kita yang masih berziarah ini dapat sungguh-sungguh menjadikan diri kita berkat bagi semua orang. Sekali lagi tidak usah berpanjang lebar, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan talk show ini. Sekali lagi terima kasih kepada semua teman-teman panitia yang telah mempersiapkannya sehingga acara pada sore hari ini dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Kamto. Frater, Suster Romo, Bapak Ibu terkasih, kita semua mengetahui bahwa paroki kita punya Mars, lagu Mars ya, yang diciptakan oleh Pak Dodi Chandra. Sekarang marilah kita bersama-sama berdiri, kita nyanyikan lagu Mars paroki kita. Engkau terlahir di antara bangsawan yang mulia, namun kau pilih panggilan Tuhan menjadi pewartanya. Kelembutan dan kasih saksimu membawa harum surga, membuat damai umatmu, membuka harapan bersamamu, menyentuh hati kami, membawa jiwa umat kembali ke gereja yang suci. Kini Engkau berdoa kami dari surga abadi, menjadi sumber kekuatan untuk hidup melayani. Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki kami, doakan kami putra-putrimu setia dalam kasih iman,
yang suci, Engkau pujangga, Engkau gembala, penjala jiwa sejati. Sekarang marilah kita bersama menyambut moderator kita, Bapak Simon Novianto. Selanjutnya narasumber kita yang luar biasa, Romo Florentinus Heru Ismadi SJY. Moderator kita yang kedua, Bapak Ignatius Hendro Setiawan. Kami persilakan. Cek. Mari Ibu Bapak sekalian silakan duduk aja biar kita santai aja. Nanti kayak disetrap aja kita. Saya sebenarnya grogi berduduk dua kanan kiri dengan gelar yang sangat menyeramkan bagi saya. Doktor dua-duanya, saya sedikit, nah Romo Heru tidak mau banyak, jadi cuma sedikit yang saya akan sampaikan. Romo Heru, salah satu Romo yang luar biasa, lahir di Yogyakarta, 29 Oktober 1971. Tahbisan beliau katanya sudah ngomong 24 tahun yang lalu, jadi nggak mau disebut. Dan beliau seperti yang tadi sampaikan sudah bergelar doktor. Dan yang sebelah kiri saya juga sangat luar biasa, salah satu awam yang kerjanya ngurusin orang lain. Pak Hendro dengan gelar doktornya juga, satu istri, dua anak ya Pak? Yang ketawa. Jadi biar kita sama-sama ngirit perkenalannya yang simpel saja kata Pak Hendro. Jadi kami bersyukur sekali dengan dua narasumber yang begitu luar biasa. Dan saya juga terkaget dengan Pak Dodi memilih saya. Ini benar-benar kuliah bagi saya karena sangat banyak yang saya pelajari dari apa yang beliau sampaikan kepada kami. Dan judulnya pun pasti juga menarik bagi kita semua. Manis, tapi ini baik untuk kesehatan itu apa? Ini bukan Tropicana, bukan Steva. Yang mungkin Bapak Ibu sekalian pasti nanti berpikir saya bisa ngopi tapi pakai pemanis ini. Ini manis tapi baik untuk kesehatan kita. Dan nanti akan kita mendengar dari dua narasumber yang begitu luar biasa tentang siapa Santo pelindung kita, Santo Fransiskus dari Sales yang sudah punya segalanya tetapi dia tidak mau memanfaatkan itu untuk kehidupannya. Beliau memilih untuk menjadi pelayan Tuhan yang dipakai begitu luar biasa. Dan saya rasa daripada saya nanti ngomongnya ngawur, lebih baik untuk mempersingkat waktu, saya akan memohon ke Romo Heru untuk mencupik sedikit dulu siapa Santo pelindung kita, Santo Fransiskus de Sales. Silakan Romo. Terima kasih Pak Simon. Bapak Ibu, saudara-saudariku, ketika kaki kita kena duri, ketusuk duri gitu ya, kita akan berusaha dengan segala macam cara untuk mengeluarkan duri dari kaki kita. Dicongkel pakai jarum gitu ya, atau ditarik pakai pinset, atau bahkan direndam air garam gitu. Tetapi kadang-kadang segala upaya sudah kita lakukan bukannya keluar durinya, tapi malah makin masuk ke dalam. Ini seperti seorang yang punya penderitaan, cerita ke sana kemari, mengeluh ke sana kemari, dan bukannya penderitaannya itu dapat solusi, tetapi justru malah semakin menderita. Sebenarnya dia hanya perlu datang kepada satu orang, yaitu Tuhan, dan dia akan bisa menyelesaikan penderitaannya. Ini salah satu metafora dari Santo Fransiskus de Sales yang hari ini akan kita renungkan bersama sejarahnya. Beliau lahir di Chateau
di istana di De Sales, Prancis 21 Agustus 1567. Dia mendapatkan pendidikan semua baik sekali dan ayahnya mengharapkan bahwa dia meniti karir di bidang hukum. Maka dia kuliah hukum di Padua dan berhasil dengan hasil yang sangat baik. Tetapi kerinduan dia yang paling dalam adalah ingin menjadi seorang Romo. Maka kemudian dia menempuh filsafat, kuliah filsafat dan teologi dan akhirnya meraih gelar doktor pada usia 25 tahun. Ditabiskan imam pada tahun 1593 dan akhirnya dia ditugaskan di Jenewa dan menjadi uskup di Jenewa juga. Dan di daerah itu ada begitu banyak orang yang sudah meninggalkan gereja. Akhirnya dia menempuh sebuah cara agar bisa mengembalikan orang-orang itu ke gereja lagi. Dia membuat selebaran kecil-kecil begitu ya, diletakkan di bawah pintu rumah-rumah semuanya. Dan karena bisa membaca itu, ada begitu banyak orang kembali ke gereja kembali. Dan ia lalu meninggal pada tahun 1622, dia menulis sebuah surat wasiat. Di surat wasiat itu dia mengatakan keinginannya bahwa sesudah kematiannya tubuhnya diserahkan ke Fakultas Kedokteran untuk menjadi alat penelitian bagi para calon dokter tentang anatomi. Dan dia akhirnya mendapatkan beatifikasi. Beatifikasi itu adalah proses kedua. Bapak Ibu, untuk menjadi santo itu ada 3 proses. Menjadi venerabilis, beato, kemudian santo. Nah, beatifikasi dia dilakukan oleh Paus Alexander ke-7 tahun 61 dan kemudian tahun 65 menjadi santo. Dia di dalam kalender liturgi disebut sebagai doktor gereja gitu ya, ditetapkan oleh Paus Pius yang ke-9. Dan akhirnya karena selebaran-selebaran tadi, beliau diangkat menjadi pelindung para jurnalis. Diangkat oleh Paus Pius ke-11 menjadi pelindung para jurnalis. Dan di kalender liturgi kita, dia diperingati setiap tanggal 29 Januari. Maka setiap 29 Januari kita memperingati peringatan Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki kita. Demikian Pak Simon. Nah, akhirnya jelas siapa Santo pelindung kita. Kita tadi sudah mendengar dengan cerita luar biasa dari Santo pelindung kita. Tetapi konteksnya dengan zaman sekarang, apakah ada relevansinya Santo Fransiskus dengan kita, umat yang terutama di Santo Fransiskus de Sales ini? Maka kami mohon mungkin Pak Hendro bisa kasih cuplikan-cuplikan dan menjelaskan ke kita. Ya. Apa konteksnya Pak untuk umat kita ini? Ya, terima kasih. Waktu Romo Heru mengajak saya, sebetulnya saya tidak pede. Saya banyak membaca tentang orang suci, tapi saya tidak pernah membaca tentang Santo Fransiskus de Sales. Heran, banyak sebetulnya yang orang suci saya baca, dan kemudian ketika diajak, oke, saya hubungi Obor, saya hubungi Canisius, enggak ada bahan tentang dia. Dan rupanya karena mungkin ya tidak ada devosan atau kongregasi yang langsung di bawah dia, walaupun dia mempengaruhi Don Bosco untuk membuat Salesian, tapi buku-buku tentang Santo Fransiskus de Sales itu amat sulit. Amat sulit dicari. Romo Heru sampai sekarang mencari selebaran yang dimasukkan itu enggak dapat. Saya berusaha cari di literatur bahasa Inggris, Romo Heru cari di literatur bahasa Itali. Baru ketemu, saya ketemu ini bahasa Inggris dari 2 buku yang dia tinggalkan, Devout Life dan satunya Treatise of Love. Yang ini sebetulnya yang sangat terkenal, dipakai secara luar biasa. Nah, konteksnya kenapa beliau sangat luar biasa? Beliau lahir tepat 50 tahun
dalam masa gereja mengalami situasi yang sangat kelam. 50 tahun sebelum Santo Franciscus de Sales lahir, itu pas tahun di mana Martin Luther memprotes gereja, memprotes eksploitasi sosial gereja, memantek 95 tesisnya di pintu gerbang gereja Wittenberg di Jerman. Salah satu yang diprotes adalah jual beli indulgensi, di mana pada saat itu Vatikan sedang membangun Basilika Santo Petrus. Dan ada uskup di Jerman juga sedang mencari dana untuk acara pengangkatannya yang besar-besaran. Nah itu dikritik oleh Martin Luther. Martin Luther adalah seorang pastor Agustinian, pengikut Santo Agustinus, seorang pastor tadinya. Dan kemudian kritik itu ditanggapi mungkin juga kurang bijaksana, Martin Luther diekskomunikasi. Nah celakanya di belakang Martin Luther ada kekuatan politik yang membackup, di mana para bangsawan Jerman ingin lepas dari pengaruh Roma, dari pengaruh Vatikan. Ingin bebas dari pengaruh Vatikan sehingga kemudian Martin Luther di backup dan kemudian mendirikan aliran Protestan. Itu masa yang sangat kelam, dalam 40 tahun separuh Eropa keluar dari Katolik menjadi Protestan. Negara-negara hampir semua Eropa tadinya Katolik, separuhnya keluar menjadi Protestan. Jadi itu masa yang benar-benar sangat sulit bagi gereja. Dan kemudian Protestan sendiri kemudian pecah-pecah. Ada selain Luther itu di Jerman kuat, tapi kemudian di Prancis, di Swiss, di Hungaria itu muncul aliran Calvinis, Zwingli, Knox, dan lain-lain. Kita Angelus dulu Romo. Marilah kita berdoa Angelus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar dari malaikat Tuhan, bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Perkataanmu, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang sedang waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lanjut Pak Indro, tadi setelah Martin Luther, John Calvin, gimana lanjut Pak Indro? Calvin adalah orang Prancis, di mana pengaruhnya dalam Protestan sangat kuat ya. Bahkan kalau di Indonesia yang Lutheran itu kebanyakan hanya HKBP, GKPI, gereja yang di depan Kumbang itu, tapi yang lain GKI dan lain-lain itu Calvinis. Pengaruhnya di dunia kuat. Nah hebatnya Santo Franciscus de Sales itu lahir di daerah Calvin. Calvin itu kemudian meninggal di Jenewa dan nanti Santo Franciscus de Sales itu
menjadi uskup di Jenewa. Jadi benar-benar dia berkarya pertama di Ciables, itu di markas Calvin. Di daerah yang benar-benar Calvinis itu kuat. Nah ini yang saya kaget, hanya melalui dengan selebaran itu. Dalam 2 minggu dia bisa mengembalikan 8.000 orang ke Katolik. Bagi saya, wah ini luar biasa. Sayang Romo Heru gagal mencari selebarannya. Seperti apa? Apa yang bisa dilakukan seseorang sehingga dalam situasi seperti itu kembali ke Katolik di tengah situasi yang sangat kacau itu, di mana habis itu masih ada perang 30 tahun antara Katolik dengan Protestan, sampai ada 8 juta korban meninggal dan lain-lain dalam situasi yang sangat kelam dalam masa itu. Jadi ini sangat luar biasa, bagaimana orang di tengah situasi yang seperti itu bisa mengembalikan nantinya sampai puluhan ribu orang kembali ke gereja Katolik. Yang tadinya Perancis itu sudah Calvinis semua, lewat dia mayoritas dia bisa kembalikan sebagian. Dan saya baru tahu, ketika saya baca, orang ini sangat luar biasa. Tadi sudah disebut Romo, umur 25 tahun menjadi doktor gereja. Menjadi doktor. Doktornya di 4 bidang, filsafat, teologi, sastra, dan hukum. Nah itu dapat 1 aja sudah syukur. Itu 4 di usia 25 tahun, 26 tahun ditahbiskan menjadi pastor, 1693, Romo tadi sudah menyebutkan. Dan ketika saya tertarik, kemudian dalam masa itu kenapa sih hebat? Dan kemudian saya baca bukunya dan luar biasa memang caranya. Saya rasa di dunia ini juga butuh, di tengah-tengah meneliti itu muncul ensiklik Paus Fransiskus yang terbaru, Dilexit Nos, yang menyatakan bahwa dunia sekarang kekurangan hati. Padahal 80% lebih orang di dunia ini orang beragama, dan agama Kristiani masih terbesar. Tapi Paus sendiri mengatakan dunia sekarang kekurangan hati. Dan luar biasa, saya baca tulisan Paus ini mengutip dari bukunya Santo Franciscus de Sales. Jadi apa yang disampaikan di sini benar-benar sesuatu yang sangat relevan dan luar biasa. Bukan hanya pada zamannya, tapi zaman sekarang Paus justru menunjukkan ini dibutuhkan sebuah proses hati. Karena dunia sudah sangat kekurangan hati, lalu tahun depan dijadikan tahun jubileum dengan semangat harapan tidak akan mengecewakan, kalau nggak salah spes non confundi ya, Romoha. Jadi berdasarkan betapa pengaruh dari pemikiran Santo Franciscus de Sales ini sangat luar biasa. Nah apa yang luar biasanya nanti biar Romo Heru yang menjelaskan. Dan bukan kebetulan juga makanya Pak Hendro tadi sampaikan bahwa begitu rangkaian peristiwa ini Pak Hendro bisa menarik benangnya, sampailah saya suruh belajar juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, biar kita lebih runtut enak mendengarkan dengan bahasa yang sederhana, kami membagi jadi 5 bagian. Nanti bagian 1 dan 3 akan disampaikan Romo Heru, 2, ya 35 ya Pak? Oh 135, loh ditambah, kemarin dealnya 2 soalnya. Jadi 135 Romo Heru, 2 dan 4 Pak Hendro. Jadi silakan Romo dan Pak Hendro nanti saling bertiktokan juga, nanti mungkin juga sambil mengalir kita. Romo silakan Romo. Baik Pak Simon, ada sebuah madu yang mereknya itu biasanya tertulis Time gitu ya. Itu adalah berasal dari lebah yang menyedot dari bunga Time namanya. Nah, air yang disedot dari bunga Time itu pahit sekali. Tetapi disedot oleh oleh tawon ini, oleh lebah ini, dan kemudian dia menghasilkan
madu yang manis sekali. Dia menyedot yang pahit, tetapi dia menghasilkan sesuatu yang sangat manis. Dan itulah yang terjadi dalam jiwa kita ketika kita berdevosi. Ada banyak pengorbanan, penyangkalan diri yang pahit rasanya. Tetapi kalau itu dilakukan akan menghasilkan buah-buah yang manis dalam hidup kita. Nah, ini mengajak kita juga untuk melihat bahwa dalam hidup kita ada begitu banyak kepahitan yang kita alami. Kegagalan, ditolak, dihina barangkali, kekurangan, disakiti hati oleh orang lain. Semua berasa pahit. Tetapi kita diajak oleh Santo Fransiskus hari ini untuk menyedot hal itu, yang pahit itu, dan mengubahnya menjadi manis. Maka yang manis hari ini tidak berbahaya bagi kesehatan kita, tetapi manis yang bermanfaat bagi kesehatan jiwa kita. Bagaimana mendapatkan itu yang mau kita renungkan pelan-pelan satu persatu. Nah, yang pahit itu kadang-kadang kita ingin menolaknya. Walaupun ketika kita tolak tidak menghasilkan banyak juga. Atau mengeluarkan dari mulut kita, tetapi kita hanya terhindar sesaat, pahitnya tetap akan terasa. Atau mengeluh, tetapi keluhan kita juga tidak banyak manfaatnya. Yang bisa kita lakukan adalah menyedotnya, memakannya dengan sepenuh hati dan nanti akan keluar dalam kemanisan. Nah, kita akan melihat bagaimana manisnya devosi ini dalam bagian yang pertama ini. Saudara-saudari, devosi itu sering kita pahami sebagai mendoakan rumusan doa-doa. Atau pada jam tertentu berdoa, mengidungkan kidung tertentu, bersama-sama membuat seragam devosi gitu ya. Tetapi bukan itu sebenarnya yang menjadi pokok. Pak Hendro merasa dia tidak seragam sendiri. Nah, lalu apa yang diharapkan dari devosi? Yang diharapkan adalah sebenarnya sesuatu yang muncul dalam hati sebagai sebuah kasih, dan kasih itu nanti akan keluar dalam wujud yang indah, yang sesuai dengan kasih itu, yaitu perhatian. Kalau kita hanya terikat pada doa-doa, pada jam tertentu berdoa, memakai seragam tertentu, tetapi hidup kita, hidup devosi kita bertentangan dengan acara devosi, maka terjadi semacam kesenjangan. Nah, kita diundang untuk merasakan lebih dahulu kasih dalam hidup kita di dalam acara devosi dan nanti keluar di dalam tindakan kasih. Nah, devosi yang sejati ini memerlukan cinta kepada Tuhan. Dan cinta itulah yang menjadi kekuatan kita. Jadi ada sesuatu yang terjadi dalam batin lalu keluar di dalam wujud tindakan. Nah, apakah devosi atau kekudusan, devosi yang menuju kekudusan ini hanyalah hak dari orang-orang tertentu yang disebut devosan, yang mempunyai waktu khusus untuk berdoa secara khusus? Ternyata tidak. Devosi dan kekudusan itu bisa dirasakan oleh semua orang di dalam setiap pekerjaannya. Biarawan, karyawan, dosen, guru, janda, gadis, istri, suami, semua disebut di dalam buku yang tadi ditunjukkan oleh Pak Hendro. Semua boleh merasakan devosi yang diwarnai oleh kasih lalu mewujud di dalam tindakan itu. Dan devosi itu tidak merusak kegiatan kita, tidak mengganggu hidup kita. Justru devosi dan kekudusan itu membuat hidup kita menjadi sempurna. Contohnya adalah perhatian kepada keluarga menjadi lebih baik karena devosi yang muncul di dalam batin kita. Suami, istri cintanya menjadi lebih tulus. Pelayanan para biarawan biarawati lebih setia. Dan semua pekerjaan menjadi lebih manis, lebih menyenangkan karena devosi yang membawa kekudusan itu. Nah, lalu prosesnya seperti apa supaya mengalami ini? Bapak Ibu, prosesnya adalah dia atau kita diajak untuk berani untuk memotong, membersihkan segala hambatan yang
menghalangi cinta yang kita rasakan dari Tuhan itu. Dan kalau kita berani memotong itu, maka langkah kita akan kita lakukan tahap demi tahap menuju kekudusan yang kita akan rasakan. Mengapa tahap demi tahap? Nah, Santo Fransiskus itu membuat sebuah metafora begini. Bapak Ibu kalau bangun tidur, jangan langsung begitu bangkit, langsung lari. Atau langsung berdiri berjalan. Jangan, nanti kita tidak seimbang, kita bisa jatuh. Kalau kita bangun dari tidur, buka dulu, kumpulkan nyawa dulu. Biasanya ngolet dulu ya, ngolet itu apa ya? Meregangkan tangan gitu ya, melek gitu lalu duduk, lalu berdoa. Sesudahnya baru berdiri dan berjalan. Kalau itu dilewati, kita bisa jatuh. Ini adalah mengandaikan kekudusan itu kita raih bukan seperti membalikkan tangan. Tetapi melewati sebuah proses demi proses, tahap demi tahap. Jangan buru-buru dan jangan merasa kecewa ketika kita tahapnya belum sampai kepada tahap yang akhir. Kita tahap demi tahap menjalani. Nah, penyucian yang kita alami biasanya dimulai dari penyucian terhadap dosa berat atau dosa besar. Bapak Ibu kalau kita menyucikan dosa besar, biasanya kita lakukan dengan sakramen pengampunan dosa. Tetapi sakramen pengampunan dosa ini kadang-kadang tidak memberi efek besar pada kita. Mengapa? Karena ketika kita mengaku dosa, yang ada dalam pikiran kita, nanti mengulangi lagi enggak apa-apa. Ngaku dosa lagi gitu ya. Kita ingin mengaku dosa, tetapi kita tidak ingin melepaskan diri dari keterikatan terhadap dosa itu. Membuat kita terhalang untuk mencapai kekudusan. Maka kita itu diundang kalau mengaku dosa, langkah yang pertama ini adalah sekaligus mengakukan, sekaligus kita membuang keterikatan itu. Caranya gimana? Santo Fransiskus lagi-lagi membuat sebuah perumpamaan. Kalau kita membenci seseorang, apapun yang ada pada dia ikut kita benci. Mobilnya lewat, kebencian itu muncul dalam diri kita. Kita lihat bajunya aja sekelebat gitu, tiba-tiba muncul. Istrinya lewat, ikut kita benci. Kita lewat rumahnya atau pertemuan lingkungan dilakukan di rumahnya, karena kebencian kita tidak datang. Gara-gara benci terhadap seseorang, semua yang terkait dengan dia kita benci. Nah, semestinya kalau kita membenci dosa, kita juga begitu. Semua yang terkait dengan dosa itu mestinya kita benci. Tetapi di dalam pengakuan dosa kadang-kadang kita membenci sesaat, tetapi keterikatannya tidak kita benci. Membuat kita jatuh lagi dan jatuh lagi. Nah, dosa itu seperti kalajengking. Kalajengking itu kalajengking ya. Maksud saya mau menjelaskan binatang yang mempunyai itu lawan namanya sengat berbisa gitu ya. Scorpio ya. Nah, itu bisa membuat kita demam tuh kalau kesengat kalajengking itu. Tetapi kalau dia sengatnya itu diolah menjadi sebuah obat, dia bisa mengobati sakit tertentu yang membuat tadinya berbisa tetapi justru menjadi obat. Maka dosa itu kalau kita biarkan keterikatannya bisa menjadi racun di dalam tubuh kita. Tetapi racun itu bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Bahkan Santo Fransiskus mengatakan justru dosa yang disesali dan diolah itu menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan keselamatan. Ini dosa besar. Lalu Santo Fransiskus mengajak juga melihat dosa-dosa kecil. Terhadap dosa kecil lalu harus bagaimana dong? Kadang-kadang dosa kecil kalau ngaku dosa, Romo saya mengaku dosa-dosa yang saya mungkin tidak mengingatnya karena kecil-kecil. Tapi saya menyesal pokoknya Romo gitu ya. Nah,
Dosa kecil itu digambarkan oleh Santo Fransiskus seperti lalat. Lalat itu kecil ya. Kalau nempel ke kita enggak terlalu bermasalah, sudahlah sekali nempel enggak apa-apa. Tapi kalau ada seekor lalat masuk ke sayur kita yang sudah dimasak, lalu masuk ke sayur dan mati di situ. Apa yang terjadi? Sayurnya kita tidak akan tega untuk memakannya. Jadi sayur merusak semuanya gara-gara sesuatu yang kecil. Maka Santo Fransiskus mengajak, jangan pikir dosa yang kecil ini tidak berbahaya. Tetap berbahaya. Walaupun kecil bisa merusak semuanya. Kita diajak untuk berani menyucikan diri baik dari dosa besar maupun dosa kecil. Ini bagian yang pertama. Sekarang saya kembalikan ke Pak Simon. Ini baru bagian pertama Ibu Bapak sekalian. Bahwa begitu banyak yang metafora Romo sudah buat, tadi bisikan ke saya ada 30 lebih bagian dia, tapi belum keseluruhan. Jadi siap-siaplah Ibu nanti semua dapat konten dari Romo Heru. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Silakan Pak Hendro. Ketika saya membaca, saya paling tersentak adalah ketika ditulis di situ bahwa sebagian besar orang atau umat salah berdevosi. Sehingga devosi itu tidak membuat proses iman tambah maju, melainkan berjalan di tempat. Kenapa begitu? Karena berdevosinya itu sesuai keinginan sendiri. Mengandalkan kekuatan sendiri, mau menjadi baik sesuai kekuatan sendiri. Menurut Santo Fransiskus de Sales, berdevosi itu pertama-tama membuka hati menimba kasih Allah. Devosi itu dijelaskan aktivitas spiritual yang muncul dalam penghayatan terhadap kasih Allah. Jadi hati dulu tadi yang harus bersihkan, hati yang harus dikosongkan, bukan hanya dosa-dosa besar, bukan hanya dosa-dosa kecil, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan yang tidak produktif. Nah, saya membaca itu tersentak karena Monsinyur Soekarno ketika menjadi profesor dalam disertasi dalam tulisannya saya hadir waktu itu, dia bilang masyarakat postmodern ini akan kembali lagi dari ateis menjadi orang beragama, menyenangkan tapi beragama yang kacau. Paus Fransiskus dalam Gaudete et Exsultate mengatakan terjadi bid'ah-bid'ah baru dalam zaman modern, yaitu gnosisme, orang beriman yang berusaha mau seminar terus untuk memuaskan keinginan pengetahuan, gnosis itu pengetahuan, dan kemudian pelagianisme, seakan-akan dengan pelayanan dan kemudian menjadi suci. Dan itu tidak berubah ternyata dari itu, karena itu berdasarkan ego keinginan kita. Tapi Romo Heru sudah menjelaskan pada bagian pertama, prosesnya bukan di luar, bukan doa-doa, bukan pelayanan dan lain-lain, bukan menjadi baik. Prosesnya adalah membersihkan hati. Pertama, menyangkal semua bukan hanya dosa besar, dosa kecil, diselesaikan juga keinginan-keinginan yang sebetulnya bukan dosa tapi mengganggu devosi kita, mengganggu proses kesucian kita, maksudnya banyak dansa-dansi, olahraga, dan lain-lain yang berlebihan yang sebetulnya bukan dosa. Jadi prosesnya terjadi di dalam yang pertama. Kemudian pada bab kedua ketika sudah dikosongkan, itu mulai diisi dengan sebuah relasi dengan Allah. Itu dia mengatakan bahwa kita butuh meditasi. Silakan waktunya diatur sehari 1 jam, jangan lebih. Di mana membiarkan merasakan kehadiran Allah. Allah itu hadir, benar-benar hadir, dan dia bisa dengan cara apapun hadir dan mengisi
baik sendiri maupun bersama-sama, supaya hati ini pertama-tama diisi, bukan dari kegiatan, bukan dari yang lain-lain. Jadi kembali seringkali fakta kemudiannya justru paus kalau secara modern ini ada godaan bahwa seakan-akan kegiatan beragama itu justru untuk menyenangkan diri, untuk memuaskan ego. Padahal kitab suci ego harus disangkal ya. Barang siapa tidak menyangkal dirinya, ya lebih tahulah dan seterusnya. Dan di sini benar-benar Santo Fransiskus lihat caranya salah. Sehingga banyak orang berdevosi tapi proses imannya tidak maju. Itulah yang harus dimulai dari hati. Lewat membersihkan hati dan mempersilahkan Allah masuk. Saat ini misalnya saya benar-benar tersentak karena saya harus barusan bicara dengan orang Kairos, saya tanya gimana sound system maju. Iya, sekarang itu gereja kalau soundnya enggak bagus, umatnya enggak mau. Jadi laris di mana-mana cari yang soundnya bagus, di tempat sebelah itu supaya bandnya bagus. Lalu saya barusan ketemu dengan Bimas Katolik, ada 100 proposal yang masuk di Bimas Katolik, mayoritas minta siarek, dana untuk siarek ke Lampung gitu ya. Kita itu mau cari apa sebetulnya? Di Lampung itu ada barang kudus apa gitu ya, yang lebih kudus dari Palembang dan lain-lain misalnya. Dan ini benar-benar ketika membaca itu saya tersentak. Santo Fransiskus de Sales masuk dalam prosesnya itu pertama-tama ada di dalam hati kita. Dia sampai mengatakan bahwa orang tidak akan bisa baik kalau hatinya tidak dipenuhi oleh kasih Allah. Dengan upaya sendiri itu manusia tidak akan bisa baik. Dan itu kemudian dikuatkan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik yang baru itu, Dilexit Nos. Bagaimana dunia bisa kembali memiliki hati. Karena orang beragama belum tentu memiliki hati. Di situ. Itu yang kedua. Siap. Iya. Siapa intro? Saya cepat aja biar Romo Heru yang melengkapi. Ya, silakan Romo Heru dengan keutamaan apa Romo Heru yang kita akan dapatkan Romo. Nah, bagian ketiga ini tentang keutamaan-keutamaan sesudah tadi bagian pertama hati kita dimurnikan, dikosongkan, pada bagian kedua lalu diisi dengan cinta Allah. Nah, sekarang bagaimana berikutnya? Terutama ketika sesudah hati kita merasakan kehangatan kasih Allah sendiri. Rupanya yang ketiga itu adalah tentang keutamaan. Bapak Ibu, kalau ada ratu lebah itu ya, keluar dia enggak sendirian. Pasti diikuti oleh semua prajuritnya gitu ya, anak-anak buahnya, dia enggak sendirian. Demikian yang dikatakan oleh Santo Fransiskus, kasih itu kalau keluar dalam diri kita enggak sendirian. Dia akan diikuti oleh keutamaan-keutamaan yang lain. Maka begitu dalam diri kita ada kasih, ada mengekor di belakangnya banyak keutamaan lain. Kesabaran, kemurahan hati, dan seterusnya. Dan itu yang direnungkan di bab ketiga ini. Nah, yang pertama itu tentang kesabaran. Saya akan bercerita tetapi bukan dari buku ini, dari pengalaman lain. Waktu di novisiat kami, itu ada seorang bruder Yohanes namanya. Sekarang sudah berpulang. Di situ tinggal juga seorang anak dari desa sebelah yang agak kurang.
tapi dia tidak diterima di keluarga, maka dia tinggalnya di pastoran. Nah, karena komunikasi yang susah, karena dia agak kurang itu, lalu komunikasi dilakukan dengan tanda-tanda. Suatu saat si bruder mengatakan, namanya Wito si anak ini. Wito, kamu, katanya. Dengan mengatakan kamu itu agak ginilah gitu ya. Apa yang dikatakan oleh si Wito membalas kata-kata bruder tadi? Sama katanya. Bruder sama katanya. Saudara-saudariku, ketika seorang yang kurang mengerti berbuat salah kepada kita, kita mudah memaafkan. Seperti bruder tadi tahu si anak ini kurang, maka meskipun dia diperlakukan begitu, dia mudah memaafkan. Tetapi kalau yang memperlakukan kita tidak baik adalah orang-orang terdekat kita yang sangat kita kasihi, yang kepada mereka kita berkurban mati-matian dan mereka berbuat tidak baik pada kita. Begitu susah kita memaafkan. Kamu loh, saya sudah berjuang begitu banyak untukmu dan kamu tetap memperlakukan saya seperti ini. Berat. Nah, kesabaran itu diajak bagi kita untuk lebih digunakan di dalam situasi ini. Bahkan ketika orang-orang yang sangat dekat dengan kita melukai hati kita, kita diajak untuk melakukan kesabaran ini. Nah, kadang-kadang kita mengatakan bolehlah sekali-sekali kita marah. Marah kan ada manfaatnya juga, orang jadi tahu kesalahannya. Santo Fransiskus mengatakan kemarahan itu seperti seekor ular. Kalau ular itu kepalanya bisa masuk, maka seluruh badannya, ekornya akan ikut masuk. Begitu kepalanya masuk, maka semua akan ikut masuk. Demikian juga kemarahan. Kalau kepala kemarahan itu kita izinkan masuk dalam hati kita, seluruhnya akan ikut masuk. Tubuhnya dan ekornya masuk pada kita. Dan akhirnya dia akan menguasai hati kita, menjadi hati yang dipenuhi dengan sikap si ular tadi. Di dalam film-film modern, kalau berbicara tentang Dracula, tentang setan gitu ya, dikatakan bahwa kalau mereka diizinkan masuk ke rumah kita, barulah mereka bisa menguasai rumah kita. Tapi kalau kita tidak membuka pintu, tidak akan bisa mereka berkuasa atas rumah kita. Demikian juga kemarahan. Kuasa setan itu hanya bisa mengambil alih batin kita kalau kita sekali mengizinkan mereka. Membuka pintu bagi mereka, maka dia seperti ular masuk dan menguasai diri kita. Maka pesan yang pertama dalam keutamaan yang pertama ini, jangan izinkan kepala kemarahan itu masuk dalam tubuh kita, dalam hati kita, sebelum kita dikuasai seutuhnya. Yang kedua adalah tentang kerendahan hati. Kerendahan hati itu kadang kita hayati dengan merendah untuk ditinggikan. Ada ya kata-kata gitu ya, merendah tapi sebenarnya inginnya dipuji gitu ya. Nah, dikatakan bahwa ketika kita memiliki rahmat kerendahan hati ini, kita tidak membutuhkan yang lain lagi. Tidak perlu mencari kehormatan yang menyertai. Itu sama seperti kata Santo Fransiskus, kalau kita sudah menemukan mutiara di tubuh kerangnya itu tidak kita gunakan lagi. Ketika kita menemukan makna rohani dari kerendahan hati yang begitu mendalam itu, kita tidak butuh kehormatan dan yang lain. Kita bisa tinggalkan. Yang kita ambil adalah kerendahan hatinya. Nah, kalau kita konsisten dengan ini, kita akan mendapatkan yang namanya nama baik. Akan dikenal, oh ibu itu begitu sabar, ibu itu sangat rendah hati. Kita akan mendapatkan nama baik. Tetapi nama baik itu bisa hilang, bisa dihancurkan oleh dua hal. Yang pertama adalah gosip, yang kedua adalah tindakan kita sendiri yang keliru. Gosip, kata-kata yang tidak benar tentang diri kita yang dilakukan oleh orang lain bisa tiba-tiba menghancurkan nama baik kita. Tetapi Santo Fransiskus mengatakan dalam buku ini, jangan takut terhadap gosip. Gosip itu seperti pisau cukur ya. Dia memotong memang rambut kita, menghilangkan sebagian.
seperti menghancurkan nama baik kita. Tetapi rambut kita akan tumbuh kembali. Gosip memang akan menghancurkan nama baik kita. Tetapi kalau kita konsisten dengan keutamaan itu, nama baik kita itu akan tumbuh kembali. Maka jangan takut dengan gosip. Tetapi takutlah dengan perilaku kita yang tidak benar, yang justru akan menghancurkan secara total nama baik kita. Saya sudah kepanjangan ini. Bagian ketiga memang panjang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kata Santo Fransiskus, jika kita dapat menghilangkan kebiasaan bergunjing, menggosip, akan ada banyak dosa dan kejahatan lainnya lenyap dari diri kita. Efeknya besar sekali rupanya ya. Mari kita lakukan itu. Yang berikutnya adalah tentang kesucian. Rupanya Santo Fransiskus ini mengajak merenungkan kesucian, ini berkaitan dengan kaul kemurnian atau yang sejajar dengan itu, kesetiaan suami istri. Ya, dia mengatakan ada seorang laki-laki berkata, aku selama hidupku tidak pernah mengenal perempuan, tetapi meskipun begitu, aku sekarang sudah tidak perawan lagi. Nah, gimana ini? Susah ya. Rupanya dia mengatakan ketika hati dia diwarnai oleh pikiran-pikiran yang tidak benar, oleh ketidaksenonohan, dia merasa keperawanannya sudah hilang dari diri dia. Maka kesucian itu bukan hanya muncul dari tindakan, tetapi juga ada di dalam batin kita. Seperti yang pada bagian pertama dan bagian kedua tadi dilakukan. Masih panjang ini. Pelan-pelan aja nggak apa-apa ya. Memang bagian kedua, bagian ketiga ini Pak Hendro agak curang, diserahkan kepada saya ini. Saya lewati, nanti akan ada beberapa hal yang pada waktu tanya jawab bisa kita perdalam. Ada tema tentang persahabatan. Bapak Ibu, ketika jalan kita ini datar, kita dengan mudah melewatinya. Kita bisa jalan sendiri. Tetapi jalan kita tidak seluruhnya datar. Kadang-kadang menurun, curam. Tapi juga kadang-kadang terjal, naik. Kadang-kadang berkelok dan susah dilalui. Pada saat seperti itu, kita membutuhkan seorang sahabat. Yang tangannya bisa kita pegang dan membuat kita bisa lebih merasa aman melewati segala perjalanan. Suami istri menghayati cintanya dengan cinta persahabatan dalam situasi ini. Bergandengan tangan. Maka dalam keadaan yang susah seperti apapun, suami istri akan merasa aman melewati perjalanan yang begitu susah. Lalu kalau Romo, frater, suster sendirian, gimana dong? Para Romo, para biarawan-biarawat juga perlu mendapatkan sahabat. Karena yang dilalui perjalanannya juga tidak beda dengan banyak orang lainnya. Maka membutuhkan persahabatan. Para Romo, para suster, frater mempunyai pembimbing rohani yang biasanya menjadi teman perjalanan. Ketika sulit perjalanan, mereka mempunyai teman yang membuat perjalanan menjadi aman. Yang berikutnya adalah tentang percakapan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berobat, kadang-kadang dokter meminta membuka mata ya, disinari ya. Lalu kadang-kadang disuruh menjulurkan lidah ya. Lalu dilihat ada apa. Rupanya ukuran kesehatan kita bisa dilihat dari lidah kita, kesehatan badan kita. Itu juga yang dipakai oleh Santo Fransiskus untuk mengukur kesehatan hati kita. Bisa diukur dari lidah kita. Lidah yang tajam, yang suka mengejek, yang suka menjelekkan, memfitnah, itu menunjukkan hati yang tidak sehat. Tapi lidah yang mengatakan kata-kata yang baik, yang selalu penuh kelembutan, tadi di dalam doa, dalam lagu dikatakan kelemah lembutan, itu akan menunjukkan kesehatan hati kita. Masih banyak. Tentang berpakaian. Nah,
Rupanya Santo Fransiskus juga melihat situasi ini sebagai keutamaan. Berpakaian yang pantas, menghias diri dengan kesederhanaan dan ukuran yang sepantasnya. Ukuran ya, kita tahu arahnya kemana ini. Nah rupanya kesopanan berpakaian dan hiasan lainnya itu dalam batas tertentu itu menunjukkan hati kita juga. Jadi dari kepantasan luar itu menunjukkan kepantasan hati kita. Maka kita diundang juga untuk melihat penampilan luar kita. Yang berikutnya dia berbicara tentang lelucon. Lelucon itu menjadi pewarna pembicaraan kita. Kalau tidak lucu, khotbahnya nggak lucu, nggak menarik gitu ya. Membosankan. Kelucuan pada tahap tertentu, pada tingkat tertentu ternyata menjadi suatu yang mempermudah komunikasi kita. Dan itu boleh dipakai. Tetapi kelucuan harus ada batasnya. Dia mengatakan kalau lelucon berubah menjadi ejekan, bulian, zaman sekarang ya, membuli dengan akhirnya dengan kata-kata tertentu orang-orang ditertawakan oleh semua orang gitu ya, karena kelemahannya. Itu lelucon yang tidak seharusnya dilakukan. Yang berikutnya yang tadi sudah dikutip oleh Pak Hendro, hobi permainan. Gaple boleh enggak ya gitu ya. Pertanyaan ini nih. Saya tidak mengarah kepada seseorang ya. Permainan di mana kemenangan itu menjadi nanti kalau menang mendapat penghargaan, itu adalah permainan yang memang baik. Ada kompetisi yang dilakukan dengan itu. Nanti Pak Hendro bisa menambahi hal ini. Tetapi permainan yang kemudian berubah menjadi penghargaannya itu bukan sekedar penghargaan kamu menang, kamu lebih baik, tapi diwarnai dengan taruhan, diwarnai dengan berlebihan. Malamnya main semalam suntuk, paginya seharusnya kerja jadi ngantuk misalnya. Berlebihan itu menjadi permainan yang tidak membuat hati kita menjadi penuh keutamaan gitu ya. Lalu di dalam buku ini juga dikatakan tentang bagaimana pasutri mempunyai keutamaan. Bagaimana kalau seorang janda, bagaimana kalau seorang gadis mempunyai keutamaan. Kita bahas nanti aja karena sudah terlalu panjang. Sekarang kita masuk ke bagian yang keempat dulu saja. Atau Pak Indro mau menambahin sesuatu tentang gaple tadi. Saya enggak gaple, tapi lebih dari itu. Memang menarik sekali bab 3, karena saya baca di dalam biografi yang lain, Santo ini awalnya seorang yang temperamental. Agak sombong, bayangin 25 tahun lulus doktor di 4 cabang, saya baru lulus S1 umur 23. Bagaimana seorang temperamental bisa menjadi orang suci ini, bisa mengatasi ini. Saya sendiri berusaha, saya tahu sifat-sifat buruk saya berusaha untuk memperbaiki diri, butuh lama sekali, menurunnya cuma sedikit. Sehingga saya tertarik membaca itu, bagaimana membangun keutamaan. Ternyata keutamaan itu tidak bisa dibangun dengan cara kita sendiri, dengan upaya-upaya sendiri. Melainkan ya itu tadi, pertama dan kedua, membersihkan hati dulu. Membiarkan Tuhan tinggal, nanti keutamaan itu otomatis akan muncul. Jadi bukan karena kita mau diet keras, mau kurus gitu, menjadi keutamaan, tidak. Tapi dengan cara menyingkirkan hal-hal duniawi yang mempengaruhi kita. Nanti di bab berikutnya yang bagian saya, dia bicara banyak tentang kegelisahan. Munculnya godaan dosa-dosa itu muncul dari kegelisahan. Kalau orang gelisah, lalu muncullah yang menghalangi
keutamaan tadi muncul menjadi emosian, menjadi temperamental, menjadi penuh nafsu, lalu stres, lalu ingin hiburan dan lain-lain, muncul dari kegelisahan. Nah, kemudian karena itulah pada bab yang keempat dia bicara secara khusus tentang godaan. Pertama-tama kita diajak menyadari bahwa godaan itu bagian dari hidup. Jangan memikirkan bahwa hidup tanpa godaan, enggak ada. Godaan itu selalu bagian dari hidup kita, jangan resah karena kita mengalami godaan, ya sudah. Cuman ada perbedaan antara godaan yang datang dan menyetujuinya. Yang masalah adalah karena menyetujuinya. Sehingga godaan itu bisa membuat kita jatuh. Godaan kalau kita tidak setujui ya enggak bisa jatuh. Dan kenapa mayoritas godaan itu kita menyetujuinya? Karena kita mengingininya. Karena itu dia mengajak untuk masuk pemeriksaan ke dalam jiwa lagi, ke dalam batin. Kenapa kita jatuh pada hal yang sama? Karena mayoritas adalah karena kita ingin. Karena ada kenikmatan di balik godaan itu. Entah godaannya apa gaplek, apa-apa yang Romo Heru tembakan ke saya itu ya mungkin itulah. Tapi karena kita mengingini, jadi pertama-tama harus periksa batin. Berarti ada yang belum dibersihkan di dalam batin kita. Yang membuat kita jatuh dalam godaan. Lalu memang disarankan kalau ketemu godaan, jangan bernegosiasi atau berargumentasi. Karena kita pasti kalah dengan setan. Boleh enggak ya? Boleh enggak ya? Kadang-kadang sekali-sekali boleh lah, jatuh beneran. Santo Fransiskus mengajak kita, kalau begitu ketemu godaan, kita posisikan diri seperti anak kecil yang ketemu serigala. Langsung kaget, teriak, lari sekencang-kencangnya, titik sudah. Cari orang tua, dan orang tua kita adalah Tuhan, langsung berdoa. Jangan memberi kesempatan untuk memikirkan, bernegosiasi dan macam-macam. Disitulah biasanya kita jatuh. Yang kedua, diajak untuk hati-hati. Godaan yang sering masuk itu adalah kata-kata bijak dunia. Apalagi kita sekarang pegang medsos ya. Kata-kata bijak dunia kita tidak refleksikan sesuai enggak dengan ajaran iman, lalu kita anggap itu baik. Hidup cuma sekali, nikmatilah. Yang banyak jalan-jalan, awet muda. Gitu ya katanya ya. Kata-kata bijak dunia itulah membuat kita jatuh karena kita tidak refleksikan. Membuat hati kita selalu gelisah. Dan karena gelisah, kita selalu butuh yang lain. Gelisah zaman sekarang anak muda selalu pengen healing, jalan-jalan, baru pulang sudah pengen healing lagi. Barusan pulang sudah bikin rencana lagi dan lain-lain. Karena sebetulnya kegelisahan dari jiwa itu. Karena tidak tenang, karena Tuhan tidak bersemayam di dalam hati kita. Jadi itulah yang membuat kita jatuh. Kalau kita mau hidup kita stabil, kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan membiarkan Tuhan yang memimpin sehingga baru bisa damai sejahtera. Itu yang terus dikatakan sebetulnya mengenai kegelisahan itu. Jadi tetap lagi dari hati, bukan dari luar. Selalu prosesnya kembali dalam hati. Lalu ya godaan itu apalagi, ada godaan rohani juga. Bahwa dengan niat baik kita mau melakukan yang baik. Padahal Santo Fransiskus cuma bilang, ya kita biarkan saja kehendak Tuhan sebetulnya.
Saya tertarik ini kalau itu Santa Teresa dari Lisieux bilang saya itu kanak-kanak Yesus ya, saya itu bonekanya Yesus. Kalau Yesus mau main, ya saya siap. Kalau Yesus nggak mau main, ya sudah. Kita tidak memaksakan apa yang kita anggap baik. Itu godaan rohani. Seakan-akan kita mau berbuat baik dan lain-lain, belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat Petrus waktu mengatakan sekali-sekali kau tidak akan disalib ya, sampai dikatakan nyahlah kau setan. Godaan yang lain muncul dalam bentuk rohani saja ketika kita mengalami sesuatu kekeringan rohani. Berdevosi, berdoa dan lain-lain gak ada rasa. Ini Santo Fransiskus bilang tenang saja, tetap jalani, diperiksa dan mohon apa yang menjadi masalah, mohon bantuan Tuhan, mohon rahmat Tuhan, dan kalau perlu cari pendamping rohani. Itu biasa, bagian dari proses iman, kekeringan itu. Karena itu dia mengatakan, orang mau masuk beriman butuh keberanian. Karena ini seperti mendaki gunung yang tinggi penuh rintangan. Kita butuh keberanian untuk mengalahkan godaan-godaan kita. Tapi kalau godaan itu berhasil dikalahkan, itu proses iman kita menjadi masuk lebih dalam. Katanya disitulah yang manis tapi menyehatkan itu di sana. Jadi godaan pasti datang, karena kalau tidak ada godaan, iman kita juga tidak akan maju. Tinggal bagaimana kita menyikapi, mengatasi masalah godaan itu tadi. Di situ dibahas pada bab 4. Lebih lengkapnya nanti, ya sudah biar Romo Heru aja yang meneruskan. Lanjut Romo, silakan Romo. Bab 5 kita yang pamungkas ya Romo. Pamungkas sekarang. Bapak Ibu kalau melihat seekor burung, mengepakkan sayapnya sekali, dia bisa terbang ya, tapi kalau cuma sekali apa yang akan terjadi? Jatuh kembali ya. Nah, keutamaan yang tadi sudah dibahas pada bab 3, kemudian disambut dengan godaan yang ada pada kita. Kalau keutamaan itu dilakukan hanya sekali, maka yang terjadi adalah kita jatuh ke tanah kembali. Dan bisa jadinya jatuh ke titik awal lagi. Maka yang perlu kita buat adalah keutamaan itu harus dilakukan berulang-ulang, terus menerus. Kasih, kesabaran, kerendahan hati diulang-ulang. Dan itu yang akan membuat kita selamat. Kalau kita cuma satu kali dan puas, kita jatuh dan kerohanian kita tidak akan berkembang. Itu sama seperti jam tangan, tapi jam tangan yang model puteran itu ya. Setiap hari dia dari pagi sesudah diputar, selama sehari dia akan berputar terus gitu. Tapi mendekati pagi hari berikutnya, dia melemah dan harus diputar kembali supaya mempunyai kekuatan kembali. Demikian juga hati kita itu membutuhkan untuk setiap kali secara periodik diisi kembali. Karena kita membutuhkan kekuatan yang baru. Kalau kita cuma sekali dan membiarkan begitu, kita akan jatuh dan kerohanian kita akan tetap ada di titik awal lagi. Maka kita membutuhkan untuk Santo Fransiskus mengatakan melumasi hati kita dengan sakramen pengakuan dosa dan ekaristi. Kalau ini kita lakukan, maka akan dikembalikan kekuatan yang melemah oleh waktu, menghangatkan hati yang mulai dingin, menghidupkan kembali niat-niat yang mulai melemah dan membuat keutamaan di dalam hati kita berkembang kembali. Maka sesudah dikosongkan hati kita, diisi dengan kasih Tuhan, diwarnai dengan keutamaan dan waspada dengan banyak godaan, kita diajak untuk mengulang, melakukan terus-menerus, memeriksa batin kita terus-menerus dan kita akan mendapatkan keselamatan. Itu bagian yang kelima. Sekarang saya kembalikan kepada moderatornya. Akhirnya kita 5, tapi ini belum selesai Bapak Ibu sekalian. Bahwa dengan kami mencoba mensederhanakan yang
tadi kata Pak Hendro sampaikan bahwa isinya itu jangan terlihat berat, kita mencoba memformaliskan menjadi yang simpel dan sangat terapannya lebih mudah. Makanya pada akhir dari talkshow kita ini kami mohon Pak Hendro untuk memberi satu konklusi atau kesimpulannya, nanti baru kita akan berdiskusi akan lebih panjang lagi. Pasti banyak pertanyaan dari ibu bapak sekalian. Saya tahu itu sudah muncul di atas-atasnya. Iya, sesuatu yang sangat spesial juga ada pada bab 5 ya. Bahwa kehidupan iman itu minta setiap tahun direfleksikan, diperiksa, dan dibaharui. Karena jangan-jangan kita tidak maju. Seperti yang Romo Heru sudah sampaikan. Jangan-jangan selalu jatuh ke awal. Sudah banyak kegiatan dibuat, sudah banyak biaya dikeluarkan, tapi proses iman kita tidak maju. Justru ini menurut saya yang luar biasa, yang kurang dari dalam dunia saat ini, kita jarang merefleksikan itu. Dan Santo Franciscus de Sales minta pada bab 5 bahwa kita memeriksa batin dengan 3 cara. Memeriksa kasih kita kepada Tuhan, apakah maju apa tidak. Kasih kita pada sesama, apakah maju atau tidak. Apa kita menjadi makin peduli dan lain-lain. Kalau salah satu ini tidak maju, ya pasti tidak maju. Yang ketiga, kasih kita kepada diri kita sendiri. Dan ini menarik bagi saya karena dia mengajak untuk memeriksa. Apakah benar kita sudah mementingkan jiwa daripada tubuh kita? Karena nanti yang mengantar kita ke sana itu jiwa kita. Kita memeriksa jiwa kita, apa jiwa kita itu masih sering pura-pura, ingin dikasihani dan lain-lain. Apa jiwa kita itu masih menghalangi, dan itu kemudian dibuat resolusi baru. Oke, mulai tahun depan saya akan memperbaiki bla 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 lagi. Nanti akhir tahun dicek lagi. Jadi tidak begitu saja. Itu yang bagi saya membuat kesan luar biasa. Tapi karena itu dalam kata terakhir ya mungkin ya dari permintaan Pak Simon, saya sebetulnya menyarankan, saran saja. Kalau DPP dan Romo Paroki setuju, bagaimana kalau paroki ini menerjemahkan ini? Bisa lewat lembaga Kanisius, Obor, macam-macam yang terjemahan yang asli, yang baik dengan imprimatur dan nihil obstat untuk dipersembahkan kepada dunia. Kepada ya siapa saja yang mau beli sebagai sumbangsih dari paroki Santo Franciscus de Sales kepada dunia. Karena isinya sangat bagus dan kami ini, saya terutama terbatas untuk menyampaikan isi yang begitu tebal. Lebih mudah kalau saya suruh mandu kuis sekali lagi, enggak apa-apa, masih 1 jam. Tapi untuk menyampaikan isi yang berat ini tentu kita punya keterbatasan, jadi saya menyarankan kalau memang memungkinkan gereja ini berkontribusi dalam menerjemahkan ini dan kemudian menerbitkannya sebagai kontribusi karena isinya sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Saya rasa mungkin akan ditanggapi dengan DPH. Niat baik dari Pak Hendro sampaikan bahwa kita punya figur yang luar biasa, punya santo pelindung yang sangat luar biasa, bahkan sudah menjadi pelindung para komsos kita sebenarnya. Tapi kita belum mengerti, mengupas sedemikian banyak yang tadi Romo Heru sampaikan bahwa metaforanya itu nanti setiap hari keluar ya Mo ya? Katanya akan keluar katanya. Jangan hanya patungnya yang dipakai foto, tapi pemikirannya kita enggak tahu. Siap. Jadi Ibu Bapak sekalian, kita masih punya sedikit waktu dan lumayan banyak waktu. Kami berharap ada
pertanyaan dari Ibu Bapak sekalian mengenai apa yang kita coba diskusikan pada hari ini. Mungkin silakan yang ingin bertanya ke dua narasumber, silakan. Oh, sudah ada yang paling belakang. Panitia mohon dibantu. Mungkin untuk berkesinambungan, kita batasi 3 pertanyaan, nanti akan dijawab langsung narasumber. Pertanyaan pertama tadi, Pak Steve, yang kedua, Pak Win, satu lagi, Pak Pria yang sudah tertunjuk, nanti selanjutnya. Jadi Pak Steve, Pak Win, Pak Pria. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya bertanya karena saya dapat bocoran dari panitia bahwa siapa yang bertanya akan mendapatkan hadiah. Dan hadiahnya lebih istimewa daripada pemenang kuis tadi. Nah, maka jadi saya duluan bertanya. Baik, ya saya hormati para pembicara dan pastor paroki yang juga hadir, frater yang juga bersama dengan kita di sini. Tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber dan saya merasa semuanya adalah daging, ya semuanya baik untuk kita. Cuman apa yang beliau berdua sampaikan, mohon izin saya akan mengaitkan dengan apa yang sekarang sedang viral, sekarang sedang hit-hitnya, yang bahkan berminggu-minggu ini menjadi tema pembicaraan secara nasional. Tadi Pak Hendro menyampaikan semangat dari Santo Fransiskus de Sales di masanya harus berhadapan dengan banyak lawan, banyak pihak, antara lain adalah paham Calvinis. Disampaikan juga oleh Pak Hendro tadi, di mana Katolik ya pada saat itu, di masa itu harus berhadapan dengan Protestan yang memakan korban jiwa bahkan lebih dari 8 juta dan seterusnya. Di mana Santo pada saat itu memiliki semangat juang yang luar biasa. Singkatnya, harapannya semangat itu ya bisa melekat pada diri kita, disesuaikan dengan konteks permasalahan kita masing-masing. Saya yakin pribadi-pribadi di dalam gedung gereja ini memiliki masalahnya masing-masing. Tapi sekarang kita dihadapkan masalah bersama. Walaupun saya agak heran, ini sudah diangkat secara nasional, bahkan sudah baru-baru hari kemarin ditetapkan sebagai bencana sosial nasional. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, Gereja Katolik termasuk kita San Prades, itu terlibat aktif pada saat ada masalah nasional, ialah wabah COVID. Hampir setiap misa, hampir setiap pertemuan, segala macam urusan dibahas. Tapi yang agak aneh, bencana yang kali ini, Gereja Katolik termasuk gereja kita, bahkan di dalam talk show yang luar biasa ini, tadi masih malu-malu untuk menyerempet bencana sosial nasional ini. Ialah judi online. Kalau tadi Katolik versus Protestan di masanya menelan korban 8 juta lebih. Sekarang Indonesia dari 5 negara sebagai pasar judi online yang ada, Indonesia adalah nomor 1, top ranking di dunia. Dengan jumlah sama tadi. Untuk sekarang ini lebih dari 8 juta penduduk Indonesia itu menjadi korban atau pemain judi online. Ribuan PNS, ribuan TNI, ribuan polisi, ratusan ribu mereka menjadi korban judi online. Mungkin kita merasakan kita orang San Prades kan tidak ada urusan dengan judi online. Kita kan tidak bermasalah ya, kita baik-baik saja. No, karena saya seorang advokat, mohon izin Romo Pak Indro.
Saya memiliki naluri, memiliki insting untuk menyelam kepada teman-teman yang sangat terbatas sebenarnya. Dan yang mengerikan, ternyata wabah itu sudah masuk juga pada gereja kita. Umat kita bukan hanya sebagai pemain. Apa yang saya sampaikan, saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Jadi bukan saya asal jeplak saja. Dari OMK sampai pro diakon sebagai pelaku judi online. Serem kan? Tapi tidak perlu saya sebut nama lingkungannya walaupun saya tahu. Yang lebih miris lagi, beberapa OMK San Pradesh berangkat ke luar negeri. Tapi saya disclaimer dulu ya. Bukan setiap OMK San Pradesh yang berangkat ke luar negeri mereka menjadi operator judi online, bukan. Tapi sebagian dari mereka menjadi operator judi online yang menjebak bangsanya sendiri, termasuk umatnya sendiri yang menjadi korban. Dan harapan saya, kemarin Gereja Katolik termasuk San Pradesh terlibat aktif untuk bagaimana memerangi wabah COVID. Sekarang judi online sudah ditetapkan sebagai bencana sosial nasional. Yuk kita juga dengan semangat Santo Fransiskus de Sales sama-sama berjuang. Setidaknya kita menyiapkan anak-anak kita, jangan sampai cucu-cucu kita, jangan sampai mereka tergoda. Tadi Pak Endro menyampaikan tidak ada negosiasi dengan godaan. Nah makanya itu harus kita siapkan sedini mungkin. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang-orang dekat kita dulu setidaknya. Singkat Pak Simon, akhir tahun ini omset judi online di Indonesia 600 triliun, 20% dari APBN negara kita. Betapa luar biasanya. Panjang nanti saya pikir itu saja. Setidaknya Romo dan Pak Endro bisa dengan semangat Santo Fransiskus de Sales bagaimana kita menyikapi ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Steve. Berikutnya Pak Winarno. Terima kasih. Saya nggak bisa berapi-api seperti Mas Steve. Yang pertama saya mendukung apa tadi yang disampaikan Pak Endro. Karena begitu banyak nilai keutamaan. Bentar Pak Win, Komsos minta tolong volumenya dinaikin sedikit. Baik, yang pertama saya mendukung apa yang tadi menjadi usulan dari Pak Endro itu bisa diterjemahkan. Nah caranya bagaimana mungkin adalah orang yang bisa kita minta bantuan supaya itu bisa terrealisasi dan semua orang atau khususnya umat San Pradesh bisa membaca lebih mendalam. Yang kedua, saya tertarik dengan yang bagian 3, bagian Romo Heru ya tadi. Bahwa dalam diri kita itu sebenarnya banyak keutamaan dan keutamaan itu nanti akan terlihat. Bisa dari pikiran, bisa dari lidah, bahkan yang tertarik saya itu dari pakaian tadi. Kalau tidak salah. Cuman dijelaskan ada batasnya. Pakaian itu ada batasnya. Saya belum melihat batas yang bagaimana, batas waktu itu yang bagaimana. Karena perkembangan zaman ini bisa menggeser batasan yang mungkin bisa diterima oleh banyak orang. Misalnya kita ya akan melihat ketika umat ke gereja pakai pakaian seperti ini, mungkin bagi kelompok itu batasan yang bisa memunculkan keutamaan tetapi bisa menjadi godaan. Nah saya mohon penjelasannya itu batasan pakaian itu yang bagaimana. Kemudian yang terakhir saya juga belum menemukan semacam penjelasan korelasinya Santo Fransiskus de Sales ini kok dijadikan semacam pelindung dari jurnalistik. Kalau saya lihat profesinya beliau dari keilmuannya tadi kan dari 4 dokter tadi mungkin arahnya tidak ke jurnalistik ya.
Ada hukum, mungkin teologi dan apa tadi. Saya kira itu aja, terima kasih. Makasih Pak Win. Berikutnya Pak Pria. Terima kasih. Yang pertama, saya baru paham akan judul tadi, bahwa ini manis tapi baik untuk kesehatan jiwa. Dan ini saya rasa bisa kita rasakan bersama setelah kita mendapatkan pencerahan dari Romo Heru dan Pak Indro tadi. Oleh karena itu, yang baru sebagian kecil kita cecap ini akan bisa terasa lebih manis kalau apa yang disampaikan oleh Pak Indro tadi, agar San Frades bisa memberikan kontribusi dengan menerjemahkan dan kemudian bisa dirasakan oleh umat secara keseluruhan, baik di sini maupun di manapun. Ini sungguh akan menjadi sesuatu yang sangat berarti di dalam kita menjalankan, kita mewujudkan iman kita dalam kehidupan ke depan. Dan ini juga mungkin menjadi salah satu kontribusi apa yang menjadi keresahan, kegelisahan dari Pak Steve tadi. Kalau kita sudah bisa meresapi, bisa menghayati, memahami dan menghayati apa yang disampaikan oleh Santo Franciscus de Sales ini, maka sebenarnya kita enggak akan khawatir lagi untuk bisa diikutkan dalam gelombang judi online yang sangat mengkhawatirkan saat ini. Oleh karena itu, keinginan, kerinduan Pak Indro, saran Pak Indro tadi mungkin perlu menjadi suatu tekad kita bersama sebagai salah satu kontribusi umat San Frades untuk kebaikan dunia. Terima kasih. Terima kasih Pak Pria. Mungkin kita sudah menangkap dengan peneguhan dari Pak Pria tadi ya. Pertanyaan pertama dari Pak Steve tadi tentang judi online. Kira-kira Pak Hendro dan Romo bagaimana? Romo memberikan kesempatan kepada saya dulu. Terima kasih Romo. Pak Steve mengungkapkan sesuatu yang sangat menggelisahkan. Sebuah majalah mengatakan bahwa kalau judi online ini dibongkar, Republik ini habis. Karena menyangkut begitu banyak orang. 400 sampai 600 triliun. Padahal tahun depan untuk makan siang gratis hanya dianggarkan 71 triliun. Itu pun mau hutang Cina. Betapa sebetulnya dampaknya sangat luas. Nah, dalam dunia komunikasi politik dikenal istilah
disonansi kognitif. Artinya antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan itu beda. Bisa saja orang mengatakan, wah saya anti korupsi, tapi tindakan kita justru membuka peluang untuk korupsi berkembang lebih keras. Dalam dunia agama itu sering dinamakan dengan hipokrit alias munafik. Apa yang disampaikan dan apa yang dilakukan tidak seimbang, tidak sesuai. Bisa saja orang ngomongnya rohani sangat indah, tapi cara hidupnya sebetulnya lebih dekat ketertarikannya kepada materialistis. Ini masalah utama yang sedang dihadapi dunia ini sebetulnya. Dan celakanya proses iman pun harus melewati masa kemunafikan itu. Para rasul itu juga awalnya munafik, ikut Yesus dan lain-lain, begitu ada salib, lari semua, ada yang menyangkal 3 kali, ada yang menjual bahkan, dan lain-lain. Sampai pada prosesnya setelah Roh Kudus hidupnya berubah. Daud yang begitu hebat, tiba-tiba lihat Batseba mandi, langsung berubah pikiran. Proses iman juga melewati masa kemunafikan. Karena itu sesuai dengan bacaan kitab suci hari ini, kita jangan khawatir. Walaupun dunia memang sedang dalam masalah yang berat. Nah, saya akan masuk apa hubungannya dengan pemikiran Santo Franciscus de Sales. Dan itu sebetulnya saya dikuatkan dalam ensiklik Paus Dilexit Nos. Ketika kita mulai menghidupkan kembali hati kita, mengosongkan ego kita, saya nggak tahu pertanyaan tadi tentang kenapa diangkat menjadi jurnalis, tapi pelindung para jurnalis, tapi mungkin ada hubungannya seperti ini. Dan ketika hati diaktifkan, itu membongkar kemunafikan kita. Katanya orang suci itu, orang kudus, kalau satu kata dengan tindakan. Jadi membongkar, membuat kita menyatu antara apa tadi Romo Heru sudah mengatakan lidah kita itu. Di situ ditulis dari ucapan kita itulah kita diberkati atau dikutuk. Jadi tidak sesuainya apa yang kita sampaikan dan apa yang ada di dalam hati itu. Terjadi ketidaksinkronan, disitulah timbul kegelisahan. Saya merasa ini penting karena ini justru membongkar itu. Dan itulah yang membuat Paus ya tahun depan tahun jubileum memberikan satu semangat baru, mengeluarkan ensiklik bahwa inilah hati harus dihidupkan kembali. Karena sekarang orang beragama pun hatinya mati. Kita bisa saja bicara yang suci-suci setiap hari, tapi ketertarikan kita pada materi dan lain-lain itu bisa mewarnai hidup kita. Dan disitulah pentingnya sebuah hati itu dihidupkan. Saya tidak bicara khusus tentang judi online, tapi bahwa di balik itu descending kognitif ya, ada kemunafikan yang luar biasa. Itu bukan hanya ulah penjahat, tapi ulah yang orang yang harusnya juga melindungi masyarakat. Kalau enggak tidak akan sampai sebesar itu. Saya juga tidak berani masuk lebih dalam karena sebuah majalah sudah mengingatkan kalau itu dibongkar semua, Republik ini runtuh. Tapi ya kita harus bisa kembali dan Paus mengatakan ya hati itu. Dan di sini ditulis bagaimana sejarah dalam devosi tentang hati itu sampai nanti juga dikutip di sini Pater Dehon. Mungkin yang menjelaskan lebih baik Romo Heru ya. Dari mana dari
Santo Franciscus de Sales sampai pada Santa Maria Alacoque, kemudian sampai pada devosi tentang hati kudus, dan kemudian kenapa tahun depan itu menjadi tahun jubileum kerahiman ilahi dan lain-lain, dan kenapa dunia sangat membutuhkan itu. Mungkin saya hanya bisa sampai di situ. Tapi jelas ini benang merahnya terhadap situasi yang real dunia ini sangat kuat. Mungkin yang Pak Steve saya jawab begitu dulu ya. Masih. Ya, mungkin nanti Romo Heru bisa menambahkan sambil menjawab pertanyaan dari Pak Winarno tadi, korelasinya dengan pelindung paroki kita itu apa, Romo? Pak Hendro kan jurusannya filsafat ya. Dia kalau menjawab itu dalam gitu ya. Nah, saya jurusannya bukan filsafat. Jadi saya lebih ke yang praktis aja. Pak Steve dan Pak Pria, juga Pak Win berbicara tentang bagaimana ajaran yang begitu bagus ini bisa mewarnai kita pada saat ini. Maka pikiran saya lebih ke bagian praktis. Kalau terjemahannya belum ada, belum kita bisa siapkan, maka kita bisa melakukan beberapa hal yang kecil yang mungkin kita lakukan sekarang untuk menyebarkan ajaran yang begitu bagus ini. Tadi Pak Simon mengatakan ada banyak hal kecil-kecil yang tadi saya sampaikan dalam atau kami sampaikan dalam presentasi. Dan nampaknya bagus kalau itu disebarkan bukan hanya untuk kita, dalam konten yang kecil-kecil gitu ya misalnya. Nanti kita bisa bekerja sama dengan OMK kita yang ada di sini atau Komsos, membuat konten-konten kecil 1-2 menit, lalu kita bagikan kepada kita. Hal-hal kecil yang tadi perintilan-perintilan gitu ya, dipecah-pecah menjadi kecil-kecil dan menyebar. Semoga itu bisa mewarnai atau menjawab apa yang Pak Steve tadi khawatirkan atau cemaskan gitu ya. Melalui hal ini semoga semangat ini boleh mewarnai kita, mempengaruhi pelan-pelan dari dalam dan bisa membuat kita merubah sikap yang kita tahu misalnya itu keliru lalu kita mengubahnya. Saya pikir ini yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Kemudian mengenai tadi yang Pak Hendro katakan tentang spiritualitas Dehonian, mengapa ada hubungannya dengan Franciscus de Sales? Rupanya hasil dan arah spiritual yang dibawakan oleh Santo Franciscus de Sales ini, dia tidak sendirian, tapi bekerja sama dengan yang namanya Ordo Visitasi yang didirikan oleh Francisca de Chantal namanya. Menyebarkan spiritualitas hati kudus Yesus di seluruh gereja. Tetapi kemudian semangat ini diwarnai oleh penampakan yang dialami oleh yang namanya Santa Margareta Maria Alacoque. Dia mendapatkan penampakan dari hati kudus Yesus dan itulah yang kemudian diwartakan. Nah, Pater Dehon, pendiri kongregasi SCY, itu mendasarkan spiritualitas hati kudusnya dari penampakan Santa Maria Margareta Maria Alacoque ini. Maka terjadilah hubungannya ada di situ. Jadi ada keberlanjutan dari Santo Franciscus de Sales dan akhirnya mewarnai juga kongregasi para Dehonian, para SCY. Begitu Pak Simon. Siap. Jadi kurang lebih begitu Pak Win, akhirnya kitalah menjadi Santo Franciscus de Sales salah satunya. Pak Indro ada yang menambahkan? Ya, mengenai pertanyaan Pak Win kenapa diangkat menjadi pelindung jurnalis, saya tidak tahu. Tapi kenapa berpakaian itu menjadi masalah? Segala kebiasaan kecil yang sebetulnya tidak berdosa, tapi kita pakai untuk menguatkan ego kita. Itu menghalangi devosi, menghalangi pengosongan hati, menghalangi Tuhan menguasai kita. Misalnya hari ini saya nggak mau pakai kaos seragam ini,
Saya mau pakai gini padahal saya memang nggak dikasih ya. Supaya saya tampak lebih baik daripada mereka-mereka ini. Dan mereka-mereka ini lebih kayak centeng saya di sini. Nah itu berarti saya pakai baju ini dengan harapan untuk membesarkan ego saya. Dan itu tidak baik. Banyak kebiasaan yang sebenarnya tidak berdosa, tapi karena dilakukan untuk menguatkan ego, itu menghalangi devosi. Seperti olahraga yang mau menang untuk memuaskan ego, seperti ya hobi-hobi, pesta-pesta dan lain-lain, ya tidak ada salahnya sebetulnya. Tapi karena itu memuaskan ego terus dan menghalangi devosi, dan itu menjadi tidak baik. Itu menjadi harus dihindari hal-hal yang seperti itu. Karena kita mau memang menyerahkan hati. Sebetulnya kesimpulan dari buku ini kita berdua malah lupa kalau orang menjalani devosi ini apa sih hasilnya. Di bagian terakhir Santo Franciscus de Sales mengatakan kita makin menyadari bahwa kita itu bukan milik kita sendiri tapi milik Allah. Kita makin kecil dan Allah menjadi makin besar. Kalau mengutip bahasanya Romo Heru, per lui vivo, per lui moyo. Hidup dan mati untuk Allah, itu ada di kesimpulan bagian terakhir. Jadi segala yang menghalangi karena kita mau menonjol, kita mau tampak lebih bagus, kita mau tahu dihormati orang kita dan lain-lain, hal-hal yang ego itu menghalangi devosi kita. Karena devosinya mau mengosongkan hati untuk dipakai oleh Tuhan. Saya rasa itu ya Mas Win yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf Ibu Bapak sekalian karena keterbatasan waktu juga. Nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan bisa kita sampaikan kalau kurang puas dengan dua narasumber ini, bisa titip ke kita juga untuk bertanya lagi. Atau mungkin panitia akan bikin talk show lagi juga kami, monggo silakan. Tapi pada intinya tadi saya sempat ngomong Pak Hendro, nanti habis ini Pak Hendro dapat kaosnya, tenang aja gitu. Tapi kuisnya jangan banyak-banyak. Kuisnya jangan banyak-banyak katanya. Oke, Ibu Bapak sekalian, pada akhirnya kita sudah mendekati ujung acara talk show kita hari ini. Tadi seperti yang kita sampaikan di awal bahwa ini manis tetapi baik untuk kesehatan kita. Mari kita selidiki jiwa kita semuanya dan mari kita menyongsong ulang tahun 60 tahun paroki kita dengan penuh antusias dan luar biasa. Romo Hero ada statement closing? Bukan statement closing, tapi dengan bantuan Pak Dwi, kami sudah menyiapkan konten kecil gitu ya, berupa leaflet yang berisi tentang hal-hal yang ada di buku ini. Selanjutnya barangkali bisa kita buat yang lebih mendalam dengan konten yang berupa video atau leaflet yang lebih banyak gitu ya. Contoh-contohnya mungkin bisa ditunjukkan beberapa hal. Bisa ditayangkan. Jadi dari apa yang kita bicarakan hari ini nanti kita berharap tidak hilang begitu aja, tapi akan menetap dengan hal-hal yang ditunjukkan. Oh belum. Nanti kita bagikan dari WA ke WA gitu ya. Menjadi semacam pengingat apa yang kita bicarakan hari ini. Siap Romo, jadi katekese kita bersama, inilah paroki kita semua Santo Franciscus de Sales. Mungkin belum siap ya ini. Oke, nanti mungkin setelah acara ini kita selesai, kita akan menampilkan itu. Oh tadi ada titipan pesan juga bahwa katanya yang tadi bertanya luar biasa ada dapat hadiah, nanti mungkin dengan MC yang akan selanjutnya menyampaikan dengan Pak Dodi. Oke, akhirnya Ibu Bapak sekalian, terima kasih untuk waktunya pada malam ini. Sampai kita bertemu lagi dengan acara-acara kita yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati. Kami mohon Pak Indro sama Romo Heru masih di tempat. Sebagai ucapan terima kasih dari panitia, kami tidak bisa memberikan apa-apa. Hanya bingkisan kecil mohon diterima. Sebentar Romo, awas. Pak Kantok silakan Pak Kantok sama Pak Obri satu-satu.
Dilihat dulu tulisannya yang mana. Sebagai ungkapan terima kasih kami untuk narasumber. Nanti yang bagian Pak Simon, cari sendiri Pak Simon ya. Ya, terima kasih Pak Indro. Terima kasih Prof. Heru. Ya. Terima kasih semua. Iya. Bro Simon jangan pergi dulu. Tadi ada 3 penanya, saya mempunyai hanya 2 hadiah. Silakan Pak Simon untuk menentukan mau diberikan sama siapa. Jadi kesepakatan kita tadi ada hadiah 2, memang mohon maaf ada 2. Mungkin masih belum selesai Pak ini Romo. Kami mohon Pak Steve dan Pak Winarno untuk maju ke depan, kita dapat souvenir. Pak Pria, nanti souvenirnya di bawah. Dari lingkungan pasti ada surprise lagi. Silakan. Silakan. Sudah enggak apa-apa. Ini apa ini? Apa ini? Ya sembuh lah, orang ngerti aku. Ya silakan sweet yang mana yang milih. Terima kasih, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada Romo Paroki, dan terutama kepada umat yang sudah hadir. Dalam rapat pertemuan penentuan waktu dan pelaksanaan talkshow ini, panitia ingin memberikan penghargaan kepada lingkungan yang menghadirkan umatnya paling banyak mengikuti kegiatan talkshow. Kami persilakan perwakilan dari lingkungan Teresia yang menghadirkan umatnya sebanyak 31. Tutup doa. Tutup doa. Aku juga nggak apa-apa. Bapak Ibu, Romo, dan Frater, sebagai ungkapan kebersamaan dan syukur, di bawah nanti kita akan beramah-tamah, tetapi tidak hanya sekedar beramah-tamah, masih ada door prize, jangan sampai pulang. Kalau nanti door prize-nya keluar, Bapak Ibu nggak ada tempat, berarti song. Yang diberikan hanya yang tetap bertahan. Untuk itu mari kita berdoa dan nanti kita mohon berkat Romo untuk santapan bersama di bawah. Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang telah memimpin kami dalam usaha untuk memunculkan kekudusan, mewartakan kepada semua warga, khususnya mengenai kehidupan Santo Pelindung kami, Santo Fransiskus de Sales. Pada akhir kegiatan ini kami juga ingin bersatu dalam kebersamaan, sehingga pada saatnya nanti kami boleh memberikan kebaikan kepada sesama, dan pada akhirnya kami boleh menjadi bagian-bagian apa yang sudah diwariskan oleh Santo Pelindung ini. Dalam kebersamaan ini, panitia sudah menyiapkan makanan sebagai kebutuhan jasmani kami. Kiranya Engkau juga memberkati, sehingga apa yang kami nikmati terkhusus untuk dapat memuliakan nama-Mu. Untuk itu ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan Engkau berkenan memberkatinya. Untuk itu kami mohon Romo Heru untuk memberikan berkat.
Terima kasih kepada Bapak Ibu, Romo dan para undangan. Kami persilakan untuk menuju plaza untuk bersama-sama menikmati apa yang sudah diangkat. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Dia menyediakan bagiku